selamat datang kembali bersama saya Widya Kreatif. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat toge yang segar, gemuk-gemuk dan juga tanpa buntut. Cara buatnya pun sangat mudah dan gampang untuk dipraktekkan. Sama seperti cara membuat toge yang sebelumnya sudah pernah saya bagikan. Nanti teman-teman bisa cek di video di atas ya. Hanya saja di sini ada trik yang berbeda supaya togenya nggak isi buntut dan juga lebih gemuk. Nah, yang penasaran gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Bahan dan cara pembuatan. Yang perlu kita siapkan di sini ada 300 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih dan sudah direndam kurang lebih 4-5 jam. Ada juga kain flanel, di sini saya pakai 4 lembar dengan ukuran sesuai wadah atau tempat yang akan kita gunakan. Ini bebas ukurannya. Ada juga kain streaming sebanyak 3 lembar karena saya pakai 3 lapis nanti. Di sini juga ada saringan panci untuk menampung air yang berlebihan. Ini bebas ya, nggak harus pakai saringan panci, bebas pakai apa aja. Untuk cara buatnya, yang pertama, letakkan saringan panci terlebih dahulu pada baskom yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu letakkan kain flanel. Kain flanel ini dibasahi terlebih dahulu ya. Ini dipasin aja seperti ini. Nah, setelah kain flanel baru ditambahkan dengan kain streaming. Setelah itu tambahkan kacang hijau, jangan sampai berlebihan, sampai rata saja biar nggak terlalu tebal. Nah, kalau misalkan sudah rata, ini bisa diulang sampai tumpukan ketiga, sampai kacang hijaunya habis. Ini tumpukan kedua dan ini tumpukan ketiga. Saya ulangi lagi, kain flanel, kain streaming, dan kacang hijau. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, tutup kacang hijau paling atas dengan kain flanel. Ingat, kain flanelnya udah basah ya. Nah, seperti ini. Lalu tutup dengan nampan supaya kelembapan kacang hijaunya tetap terjaga. Dan ini kita diamkan sampai hari ketiga. Nah, ini hari pertama tumbuhnya toge. Saya mau cek terlebih dahulu. Nah, ini udah tumbuhnya rata semua. Setelah itu kita tutup kembali dan kita percikin kain flanel paling atas dengan air bersih sebanyak 1-2 kali sehari supaya kain flanelnya tetap basah dan kacang hijaunya tetap lembab supaya bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, setelah itu kita tutup kembali dan tunggu sampai hari ketiga. Dan ini hari kedua tumbuhnya toge, sudah lumayan agak panjang. Kita lakukan hal yang sama seperti hari pertama, dipersik-persikin pakai air putih biasa. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, ini hari ketiga tumbuhnya toge, kita bisa cek sama-sama. Ini ukuran togenya udah lebih panjang, jadi ini artinya togenya udah siap panen ya. Selain ukurannya panjang, togenya pun juga besar-besar ya, alias gemuk-gemuk. Nah, kalau membuat toge dengan cara seperti ini, dengan otomatis antara toge dan buntutnya terpisah ya, jadi mempermudah kita untuk membersihkannya nanti. Dan ini yang lapisan kedua, hasilnya juga gemuk-gemuk, dia lebih gemuk dari lapisan yang pertama. Dan apalagi yang ini, lapisan paling bawah itu lebih gemuk juga, namun lebih pendek karena ada tekanan dari toge lapisan kedua dan lapisan ketiga, jadi panjangnya nggak maksimal banget ya. Nah, saran saya kalau mau masak untuk sehari-hari bisa ngambil toge dari paling atas ya, lapisan yang paling atas, karena lapisan paling bawah kita bisa diamkan terlebih dahulu, nanti dia akan makin panjang jadinya. Tapi kalau langsung dipakai juga nggak apa-apa karena kan udah besar-besar juga, cuman panjangnya itu sesuai selera juga sih.
Nah, kalau mau panen toge, caranya mudah banget ya. Kita tinggal ambil satu lapis toge. Setelah itu, potong batang toge paling bawah yang ada di atas kain streaming menggunakan gunting seperti ini. Dengan begitu, antara toge dan buntutnya otomatis terpisah ya. Jadi, kita nggak usah lagi capek-capek bersihin toge dengan motong buntutnya satu persatu. Di sini saya potong cuma satu lapis aja, karena untuk lapis kedua dan ketiganya saya potong nanti belakangan saat akan dipakai untuk memasak supaya togenya tetap segar. Ini lanjutkan sampai selesai ya. Nah, ini togenya udah jadi. Dari satu lapis toge aja jadinya udah banyak banget. Nah, biasanya kalau kita bikin toge sendiri, selain togenya gemuk-gemuk, segernya pun biasanya dia lebih tahan lama. Nah, jadi rahasia membuat toge supaya gemuk-gemuk yaitu yang pertama, pastikan kita menggunakan kacang hijau dengan ukuran yang besar-besar, karena kacang hijau ini yang paling menentukan banget besar kecilnya toge nanti. Dan juga pastikan kain flanel selalu basah ya, supaya togenya bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai cara membuat toge yang gemuk-gemuk dan juga tanpa buntut. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya.